Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran nasionalisme kebangsaan kelas 9. Di tema kali ini, Bapak ingin sedikit mengulas tentang Kesultanan Aceh, ya, hubungan Aceh dan Turki Utsmani dengan Turki Utsmani. Turki Utsmani mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan nama ini, ya, sebuah daulah Islamiyah yang cukup lama ya menguasai peradaban dunia ketika itu, sampai kemudian kita terkenal dengan sosok yang sangat fenomenal yaitu Muhammad Al-Fatih. Nah teman-teman, namun di video kali ini kita tidak akan membahas tentang lebih panjang tentang Turki Utsmani, tapi kita akan mencoba membahas hubungan Turki Utsmani dengan salah satu daerah yang ada di Nusantara, yaitu daerah Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, ya, atau istilahnya daerah istimewa, ya, sehingga di sana itu terkenal dengan ditegakkannya syariat Islam. Nah teman-teman, bagaimana sih hubungan Aceh dengan Turki Utsmani ya waktu itu, ataupun kita lebih membahasnya dari sisi ketika masuknya para penjajah atau para kolonialisme, terjadinya kolonialisme di Nusantara. Nah teman-teman, yang pertama, kekuasaan ataupun Kesultanan Aceh itu sebetulnya adalah ya bisa dibilang adalah kelanjutan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang ada di Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ketika itu berdiri ketika akhir masa Samudra Pasai. Jadi, ketika Samudra Pasai diekspansi oleh Majapahit, kemudian akan eksistensinya itu mulai menurun sehingga kemudian lenyap, ya, kemudian muncullah Kesultanan Aceh. Nah ini mengindikasikan bahwa perjuangan orang-orang Aceh yang ada dengan Samudra Pasai ketika itu ingin terus dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga akhirnya kemudian dilantiklah Sultan pertama di Kesultanan Aceh itu yang bernama Sultan Ali Moghoyat Shah, ya, pada tanggal 8 September 1507 Masehi atau 913 Hijriah. Nah, kalau itu tahun Hijriahnya ya, Jumadil Awal, 1 Jumadil Awal. Nah, teman-teman, 4 tahun ya setelah dilantiknya Sultan Ali Moghoyat Shah, itu kemudian Portugis menguasai Malaka. Nah, Malaka ini kalau sekarang mungkin wilayah yang ada di Malaysia, ya, Malaysia. Nah, kenapa kemudian Portugis sangat ataupun ingin menguasai Malaka, ya? Karena ketika itu Malaka adalah pusat perdagangan di Nusantara, bahkan mungkin para pelayar ya dari berbagai negara pun itu singgah di Malaka untuk sekedar berjualan, berdagang. Jadi pusat perdagangan itu ada di Malaka, sehingga mereka tertarik ingin menguasai Malaka agar orang-orang Portugis bisa menghasilkan upeti-upeti ataupun menghasilkan uang dan lain sebagainya mungkin, ya. Bahkan bisa mengeruk juga berbagai komoditas ataupun berbagai hasil bumi yang ada di Malaka. Nah, ketika mereka karena saking kuatnya ya, mereka orang-orang Portugis itu dengan kekuatan militernya, sehingga akhirnya tidak bisa dibendung oleh orang-orang Malaka. Yang mana ketika itu juga Malaka banyak orang-orang Malaka itu beragama Islam, bahkan mungkin mayoritas ya di Malaka itu orang-orang Islam. Sehingga tidak heran kenapa kemudian ada sebuah istilah yang dikatakan oleh ataupun yang menjadi pegangan orang-orang Portugis, yaitu perang tak mengenal belas kasihan dalam melawan orang-orang Islam. Jadi memang mereka betul-betul sudah membenci Islam gitu. Mereka sudah membenci Islam yang pada akhirnya
Ini terbukti ketika ada orang-orang Aceh dan orang-orang Arab sebagian ya, itu baru pulang dari tanah suci, dari Mekah. Nah, mereka kemudian menghadang dan membunuh orang-orang yang ada di kapal itu ya, di kapal orang-orang Aceh, hampir kurang lebih 300 orang ya, 300 orang orang-orang Aceh dan puluhan orang-orang Arab itu dibunuh oleh orang-orang Portugis. Saking mereka bencinya terhadap orang-orang Islam. Bahkan mungkin dalam literatur yang lain, ketika Portugis menguasai Malaka, itu benar-benar orang-orang Islam yang ada di Malaka itu sangat disiksa ya, dari mulai dijadikan budak dan lain sebagainya. Itu betul-betul mereka memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Nah, teman-teman, Sultan Ali Mughayat Shah itu adalah sultan yang melakukan ekspansi ke berbagai wilayah sembari menyebarkan agama Islam. Jadi sampailah kemudian ini bisa dilihat ya teman-teman di peta, itu Kesultanan Aceh pada tahun 1524 itu sudah hampir wilayah pesisir yang ada di Sumatera itu dapat dikuasai oleh Kesultanan Aceh ya. Bahkan wilayah Samudra Pasai pun yang awalnya itu dikuasai oleh Majapahit kemudian bisa kembali diambil oleh Kesultanan Aceh. Nah, kenapa? Karena Kesultanan Aceh ketika itu memiliki kekuatan militer yang cukup baik ya, bahkan mungkin lebih baik dari Portugis. Nah, tetapi nanti di sini ada kekurangannya. Kurangnya itu adalah mereka Kesultanan Aceh itu memiliki persenjataan yang banyak, tapi tidak ada alat untuk mengangkatnya ketika mereka berperang gitu. Jadi tidak ada kereta yang bisa untuk mengangkat persenjataan yang mereka miliki itu, sehingga ini menjadi kekurangan. Jadi walaupun banyak tapi tidak bisa diambil semuanya gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah di Kesultanan Aceh ini memiliki pasukan gajah, teman-teman ya. Jadi pasukan gajah yang cukup banyak ketika itu ya, sampai gajahnya itu kan didesain khusus di pundaknya itu untuk benar-benar untuk berperang gitu ya, melawan para penjajah. Nah, sampai kemudian orang-orang Portugis itu nggak mau menyentuh Aceh. Mereka lebih memilih menaklukkan Malaka gitu. Padahal Aceh sangat strategis sekali sebetulnya kalau misalkan melihat mobilisasi ataupun orang-orang yang berdagang ketika itu. Aceh menjadi juga salah satu wilayah yang strategis ya untuk mengambil pundi-pundi uang ketika itu. Tapi Portugis tahu nih bahwa Aceh itu memiliki kekuatan yang cukup baik, bahkan mungkin lebih baik daripada mereka. Nah, teman-teman, nah ini lebih jelasnya ya. Jadi Malaka di sini, kemudian Aceh ada di sini. Nah, 1563, nah ini teman-teman ketika mulai ini kan cukup jauh ya tentang waktunya, kekuasaan Sultan Ali Mughayat Shah itu banyak kemudian mengalami berbagai tantangan ke depan, dan kemudian juga khawatir juga Aceh itu menyerang ya. Nah, kemudian Sultan Ali Mughayat Shah mengutus 2 orang atau beberapa delegasi dari Kesultanan Aceh berkunjung ke Konstantinopel. Nah, ini awal mula hubungan Aceh dengan Turki Utsmani. Nah, tetapi ketika itu teman-teman, yang pada saat itu Turki Utsmani itu di bawah kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya. Bagaimana kita tahu bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah dijuluki Sultan 2 Samudra dan 2 benua. Nah, saking sudah luasnya kekuasaan Turki Utsmani ketika itu. Nah, ketika itu beliau tidak ada ya. Jadi ketika para delegasi ini datang ke Konstantinopel, itu tidak bisa menemui Sultan Al-Qanuni. Kenapa? Karena beliau sedang melakukan peperangan ya. Melakukan sebuah misi peperangan yang ada di Hungaria ya, ataupun yang istilahnya perang Sea Gate War gitu.
Nah, ketika di sana itu mereka kemudian menunggu ya kurang lebih selama 2 tahun. Lalu kemudian Sultan Sulaiman ketika berhasil ya menaklukkan Hungaria ketika itu, kemudian beliau sakit dan kemudian beliau meninggal. Ya, sampai nanti ceritanya sangat begitu menyedihkan ya kalau teman-teman tahu bagaimana Sultan Sulaiman ini dibawa jenazahnya dari Hungaria ya ke kemudian ke Turki, ke Konstantinopel. Nah, karena Sultan Al-Qanuni meninggal, kemudian digantikanlah oleh anaknya yang pertama, itu Sultan Selim kedua. Nah, kemudian teman-teman, jadi setelah bertemu dengan Sultan Selim kedua, nah ini mereka kemudian berdialog ya, dan pada akhirnya Sultan Selim karena niatnya para dari situ meminta bantuan kepada kerajaan Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani, maka kemudian Sultan Selim mengirim sebuah utusan ya. Utusan di sini tuh hampir ratusan orang Turki itu diutus oleh Sultan Selim kedua berangkat ke Aceh untuk membantu perjuangan rakyat Aceh di sana melawan para penjajah. Nah, kemudian tidak hanya pasukan tapi mengirimkan juga persenjataan. Nah, itu digambar bisa lihat ya, itu ada meriam yang dikirimkan oleh Sultan Selim kedua dari Turki langsung. Nah, ini mungkin visualnya bisa teman-teman lihat ya, bagaimana banyaknya pasukan Turki Utsmani yang membantu orang-orang yang ada di Aceh ketika itu. Nah, tidak hanya membantu dalam melawan para penjajah, tetapi orang-orang Turki yang diutus untuk ke Aceh itu kemudian mereka juga membuat sebuah lembaga pendidikan militer yang dikhususkan untuk rakyat dan pasukan. Jadi untuk mendidik mereka agar mereka kemudian bisa memahami strategi ya, bahkan kemudian belajar membuat meriam ketika itu. Nah, ini meriamnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini meriamnya itu kemudian nanti dijuluki meriam Lada Sicupak ya. Jadi ketika para delegasi ini datang ke Konstantinopel ketika itu, mereka kan membawa hasil bumi ya dari Aceh sebagai persembahan kepada Sultan Turki Utsmani. Tapi karena waktunya sangat begitu lama mereka di Turki, bisa kemudian bertemu dengan Sultan, mereka berdagang ya, kemudian menjual komoditas itu, sisa akhirnya cuman sedikit ya. Jadi ketika bertemu dengan Sultan itu sisanya cuma sedikit. Nah, sehingga dari sisa itu ya yang kemudian diberikan kepada Sultan. Lalu Sultan yang tadi ya Bapak sampaikan bahwa Sultan memberikan utusan dengan pasukan dan kemudian juga persenjataan. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah ya, ketika persenjataan kemudian pasukan sudah dibantu oleh Turki, dan kemudian juga ada didikan khusus kepada orang-orang Aceh ketika itu, maka setidaknya ada 5 kali ya gempuran orang-orang Aceh dari kerajaan Aceh itu menggempur Portugis yang ada di Malaka. Nah, ini pada tahun 1537, 47, 68, 73 sampai 1577. Nah, ini saking mereka sangat berani ya. Kenapa? Karena yang seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa ternyata kekuatan militer mereka lebih baik ya. Hanya saja, nah di sini kekurangannya pengangkut ya, alat-alat itu kan jauh ya, lumayan ya. Jadi dari kerajaan Aceh sampai ke Malaka itu kan harus melewati rute yang cukup jauh gitu ya, melewati lautan dan sebagainya. Jadi tidak ada alat yang digunakan khusus untuk mengangkat semua persenjataan yang ada di Aceh, sehingga mereka pun terbatas ketika itu. Namun dari sini bisa kelihatan bahwa pengaruh Turki ya teman-teman, ketika
mereka kemudian datang, ya itu sangat begitu maksimal dalam memperjuangkan ataupun dalam melawan para penjajah, khususnya dari Portugis. Nah, teman-teman, ini sebagai contoh ya, pertempuran besar yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan pasukan Portugis ketika itu, yaitu yang terjadi pada tahun 1568, tepatnya 20 Januari 1568. Jadi ketika itu pemimpin pasukan ataupun pasukan Aceh, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin, ya ini tipe ya, Alauddin Riayat Shah. Nah, ini ketika itu ya, pasukan dari Kesultanan Aceh membawa 300 ataupun jadi 300 kapal perang ya. Jadi beriringannya itu 300 kapal perang, kemudian 15.000 personil, 400 pasukan Turki, dan 200 meriam ya, yang dibawa oleh mereka untuk menggempur Portugis. Dan ketika itu ya, ketika mereka sedang menggempur Portugis itu, mereka orang-orang Portugis sedang merayakan hari ulang tahun hari ulang tahun dari Raja Sebastian ya, yang ada di yang ya istilahnya itu raja mereka ya, seperti itu. Jadi mereka sedang berpesta ya, ketika itu sedang berpesta, kemudian digempurlah kemudian oleh orang-orang ataupun oleh pasukan dari Kesultanan Aceh. Nah, sehingga ketika itu karena kalang kabut ya mereka, orang-orang Portugis itu, kemudian mereka meminta bantuan kepada ke Johor dan Kedah ya, ke wilayah Johor dan Kedah yang ada di wilayah Malaysia ketika itu, karena di sana banyak juga orang-orang yang ada di orang-orang Portugis dan lain sebagainya, terutama orang-orang non muslim ya, yang ikut bergabung untuk bergabung bersama Portugis untuk melawan Aceh. Nah, teman-teman, jadi luar biasa sekali sebetulnya ya hubungan antara Turki Utsmani dengan Aceh ketika itu, terutama dalam memperjuangkan wilayah dari kekuasaan orang-orang Portugis ataupun dari berbagai penjajah ya yang masuk ke wilayah Nusantara. Nah, sehingga mereka orang Portugis itu tidak berani melawan ataupun menyerang Aceh. Jadi kalau dilihat itu rata-rata yang dilakukan oleh Portugis itu menunggu dan bertahan, karena mereka tahu yang kekuatan mereka tidak besar ya. Nah, ketika itu kecuali kalau misalkan mereka pertempurannya itu di kapal ya. Nah, kalau di kapal mereka saling menyerang ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, tapi dari itu semua ya, ternyata pada awal abad 17, nah ini ya, pada awal 17 itu Portugis ya, situasi Portugis yang ada di Malaka itu sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena mereka yang mulanya itu menganggap bahwa Malaka itu akan memberikan pundi-pundi uang kepada mereka, tetapi justru sebaliknya, karena kebijakan orang-orang Portugis yang salah ya. Jadi orang-orang, kan Malaka itu wilayah ini ya tempat berdagang, tapi mereka kemudian menaikkan pajak bagi orang-orang yang berdagang di sana, sehingga banyak orang-orang yang kemudian lebih baik mundur ya untuk tidak berjualan di Malaka. Nah, sehingga itu mempengaruhi keuangan yang ada di Malaka. Dan kemudian juga orang-orang Portugis ini tidak mahir dalam administrasi keuangan, sehingga ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa orang-orang Portugis ini menunjuk ya orang Buddha ketika itu sebagai bendahara, dan di situ kemudian banyak terjadi korupsi ya, sehingga mereka justru malah rugi ketika menguasai Malaka di akhir masa-masa mereka akan meninggalkan ataupun
tidak mampu lagi berada di Malaka. Jadi, nah selain itu juga ternyata ya ada pertempuran juga antara Belanda dengan Portugis ya. Nah, sekali lagi Bapak katakan bahwa Malaka ini memang jadi perebutan ya. Jadi Portugis itu dalam hal militer mereka cukup baik ya, cukup mengerti, tetapi dalam pengelolaan sebuah wilayah ya, bagaimana wilayah itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang itu sangat begitu buruk. Nah, Belanda kemudian ingin menguasai Malaka untuk memperbaiki keadaan, dan jelaslah pada 14 Januari 1614 ya Portugis tidak mampu lagi bisa mempertahankan Malaka, dan Malaka kemudian bisa dikuasai oleh Belanda. Nah, itulah mungkin ya teman-teman sedikit ulasan dari Bapak terkait dengan hubungan Aceh dengan Turki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.